Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer, sekaligus kabar gembira terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB menjamin honorer yang tidak lolos seleksi otomatis diangkat menjadi P3K part-time dan bakal menjadi P3K full-time. Namun syaratnya berikut ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan soal skema terbaru untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Skema baru P3K paruh waktu ini merupakan kebijakan dari Menpan RB yang bertujuan memberikan solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K penuh waktu atau tidak sesuai dengan formasi yang tersedia. Kemudian timbul pertanyaan, apa bedanya P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu? Dalam skema ini, P3K paruh waktu memiliki jam kerja yang lebih singkat, yaitu sekitar 4 jam per hari, dibandingkan dengan P3K penuh waktu atau pegawai negeri sipil PNS. Kebijakan ini dirancang Menpan RB untuk mengatasi masalah penghapusan tenaga honorer secara massal. Dengan demikian, tenaga honorer yang sebelumnya berisiko kehilangan pekerjaan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja. P3K paruh waktu akan tetap mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP dan diakui sebagai pegawai dari aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, status P3K paruh waktu memungkinkan perubahan menjadi penuh waktu apabila tenaga tersebut, maksudnya tenaga honorer tersebut, berhasil memenuhi evaluasi kinerja dan persyaratan administrasi tertentu. Program ini dapat diterapkan di berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga menciptakan fleksibilitas bagi instansi untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja mereka. Meskipun demikian, gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu akan lebih rendah dibandingkan dengan tenaga honorer penuh waktu. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi. Pemerintah menggarisbawahi bahwa langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga honorer. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka yang terdata maupun yang belum tercatat.
Untuk mereka yang belum memenuhi syarat atau gagal dalam seleksi sebelumnya, kesempatan baru akan diberikan dalam tahap seleksi berikutnya. Dengan cara ini, pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di lingkungan instansi pemerintah. Namun, kemampuan keuangan instansi menjadi faktor. Maksudnya setiap instansi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Kebijakan skema P3K paruh waktu juga terkait erat dengan Undang-Undang HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total anggaran. Langkah ini diambil untuk menghindari beban anggaran yang berlebihan pada pemerintah daerah. Seleksi P3K tahap 1 telah diumumkan dengan memprioritaskan tenaga non-ASN yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bagi tenaga non-ASN yang belum tercatat, peluang akan diberikan melalui seleksi P3K tahap 2. Pemerintah juga mendukung instansi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap tenaga honorer yang mungkin terlewat dalam pendataan sebelumnya. Pada akhirnya, kebijakan P3K paruh waktu dirancang untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja yang masih diperlukan oleh instansi pemerintah dapat terakomodasi. Langkah ini menuntut kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan instansi daerah sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar. Dengan demikian, diharapkan tidak ada tenaga honorer yang kehilangan kesempatan kerja akibat kebijakan baru ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.